Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau jalan-jalan virtual nih ke Adachiku, lebih spesifik lagi ke area Ayase. Betul, Ayase ini sering dianggap ya cuma area perumahan biasa aja gitu ya di timur laut Tokyo. Iya kan? Padahal kalau digali, wah, ternyata banyak cerita seru ke baliknya. Kita punya sumber macam-macam nih. Ada catatan sejarah, cerita warga, sampai info kuliner dari forum online juga ada. Mhm. Misi kita hari ini mau coba mengungkap lapisan-lapisan sejarah Ayase yang mungkin banyak yang belum tahu, plus cari harta karun tersembunyi buat Anda para penjelajah. Oke, siap. Di balik citra modernnya, ternyata ada jejak samurai, kuil unik, sampai inovasi tata kota yang menarik ya. Banget. Yuk kita mulai perjalanan waktunya. Kita mulai dari yang agak dramatis nih. Tahun 1868, ada kelompok samurai terkenal, Shinsengumi. Wah, Shinsengumi ya. Mereka kan baru kalah perang waktu itu. Betul, baru kalah dalam pertempuran penting, terus mundur. Nah, tempat persembunyian mereka ternyata di desa pertanian kecil namanya Gobe Shinden. Yang sekarang jadi bagian dari Ayase itu ya. Iya, persis. Mereka di sana lumayan lama loh, sekitar 19 hari. Jumlahnya juga nambah banyak. Dari awalnya mungkin cuma 40-an orang, jadi lebih dari 200. Wow, 200 orang lebih di desa kecil. Pasti repot ya desanya waktu itu. Ya kebayang lah, itu beban logistiknya pasti besar banget buat desa Gobe Shinden zaman itu. Dan jejak mereka itu masih ada loh sampai sekarang. Ada beberapa tempat nih. Pertama, lokasi bekas rumah keluarga Kaneko. Di Ayase 41521 ya kalau nggak salah. Betul, itu rumah kepala desa waktu itu. Namanya Kaneko Kenjuro. Dia yang nampung para petinggi Shinsengumi. Termasuk pemimpinnya, Kondo Isami. Nah, di situ Kondo Isami ninggalin fotonya yang terkenal itu sebelum dia berangkat lagi. Oh, foto yang itu ya. Katanya sih foto aslinya masih disimpan sama keluarga Kaneko sampai sekarang. Iya, katanya begitu. Menarik banget kan? Dan keluarga Kaneko ini bukan sembarang keluarga juga ternyata. Oh iya, kenapa? Mereka itu keturunan langsung dari Kaneko Gobe. Kaneko Gobe, pendiri desa itu ya? Iya, pionir yang buka lahan Gobe Shinden di awal zaman Edo, wah sekitar 400 tahun yang lalu. Luar biasa. Jadi rumah itu jadi saksi bisu ya, dari awal desa berdiri sampai akhir zaman samurai. Satu keluarga jadi benang merahnya. Keren kan? Menghubungkan dua era penting. Terus ada lagi kuil Kannon-ji di Ayase 196. Ini juga dipakai buat tempat nginep anggota Shinsengumi. Betul. Dan kuil ini juga punya sejarah panjang. Sama seperti rumah tadi, Kanonji ini juga didirikan oleh Kaneko Gobe. Wah, jadi dia bangun desa sekalian kuilnya ya? Iya, bagi brekelunan dan awal desa. Jadi, kuil ini udah lihat semuanya. Dari desa baru dibuka, sampai para samurai datang berlindung. Lengkap sejarahnya. Satu lagi nih, lokasi terkait Shinsengumi, Sungai Ayase atau Ayasegawa. Ada cerita soal Hijikata Toshizo ya, wakil komandannya. Ah, iya. Ada anekdot menarik soal dia. Katanya sih, di sela-sela ketegangan itu, si Hijikata ini sempat mancing di Sungai Ayase. Mancing. Di tengah situasi genting gitu. Iya, terus hasil tangkapannya dibagiin ke anak-anak desa setempat. Semacam momen kemanusiaan gitu ya, di tengah persiapan perang. Wah, sisi lain dari samurai yang terkenal keras ya. Jadi kalau Anda nanti jalan-jalan di Ayase modern, coba deh bayangin. Bayangin para samurai itu pernah lewat situ juga ya. Kuil Kanonji masih ada, bekas rumah Kaneko ada tandanya, sungainya juga masih mengalir. Bener, jadi ini bukan sekedar area perumahan biasa aja gitu. Ada lapisannya. Nah, ngomongin pendiri Besas, Kaneko Gobei, kita harus lihat kuil Ayase Inari juga dong. Wajib itu. Lokasinya di Ayase 499. Ini bisa dibilang jantung spiritualnya Gobe Shinden dulu. Didirikan tahun 1614 ya, oleh Gobei sendiri. Betul sekali. Sebagai kuil penjaga atau Chinju buat pemukiman barunya itu. Kuil ini namanya juga ganti-ganti ya. Iya, ada sejarahnya juga. Dulu kuil Inari biasa, terus sempat dikenal sebagai kuil Gobe atau Gobe sama, baru jadi kuil Ayase Inari setelah nama jalan Gobecho dihapus pasca terang. Wah, namanya aja udah cerita sejarah ya. Nah, di dalam kompleks kuil inilah ada beberapa permata tersembunyi yang unik banget. Oh ya? Apa aja tuh misalnya? Misalnya, ada patung singa penjaga Komainu yang nggak biasa. Nggak biasanya gimana? Jadi, ada sepasang Komainu sumbangan dari Sanyu Tae-enjo tahun 2000.
Beliau ini pendongeng Raguko terkenal. Tahu kan Raguko? Oh, seni lawak tunggal tradisional Jepang itu ya? Betul. Nah, Sanyute Enjo ini juga peneliti Komainu. Jadinya, Komainu sumbangannya ini unik banget detailnya. Unik gimana? Si Komainu ini duduk di atas bantal zabuton. Terus di depannya ada kipas lipat. Itu kan properti khas panggung Rakugo. Wah, kreatif banget. Detail yang personal ya. Ada unsur seninya gitu. Iya loh, jarang banget nemu yang kayak gini. Terus, selain Komainu Rakugo, ada apa lagi? Tadi katanya ada replika Gunung Fuji. Ada, namanya Fujizuka, semacam miniatur Gunung Fuji, dibangun tahun 1927. Buat apa itu? Dulu kan naik Gunung Fuji itu semacam ziarah penting ya, tapi nggak semua orang bisa ke sana langsung. Jadi Fujizuka ini cara simbolis buat mendaki Fuji dan dapat berkahnya. Oh gitu. Jadi ini semacam wujud kepercayaan masyarakat zaman dulu ya? Betul. Sekarang udah jadi warisan budaya rakyat yang terdaftar juga. Keren. Selain dua itu, ada lagi detail sejarah lain di kuil ini? Ada dong. Aula utamanya, Honden, itu aslinya dari tahun 1843. Walaupun sekarang udah ditutup bangunan pelindung ya. Terus gerbang batu atau tori di pintu masuk kedua itu juga tua, dari tahun 1810. Wah, udah berabad-abad umurnya. Iya. Terus nyambung ke bahasan tadi, kuil Kanonji yang tempat Shinsengumi nginap itu dulunya secara historis adalah kuil pengelola atau Betoji untuk kuil Inari ini. Oh, jadi saling terkait ya dulu? Sebelum dipisah antara Shinto dan Buddha di era Meiji? Tepat sekali. Semuanya nyambung. Jadi kuil Ayase Inari ini benar-benar destinasi unik ya? Bukan cuma tempat ibadah, tapi kayak kapsul waktu budaya lokal. Ada Rakugo Komainu, ada Fujizuka. Wajib dikunjungi nih kalau cari pengalaman autentik. Setuju banget. Oke, dari kuil kita pindah ke ruang hijau nih. Ada fakta menarik soal Ada Chiku ya? Soal taman. Iya, Ada Chiku ini ternyata distrik dengan area taman terluas loh di antara 23 distrik khusus Tokyo. Wah, nggak nyangka ya. Salah satunya Taman Higashi Ayase ini kan, dekat stasiun Ayase. Betul. Nah, taman ini juga punya cerita pembangunan yang menarik. Dibangunnya setelah Perang Dunia Kedua, di atas bekas lahan pertanian sama rawa-rawa. Pembangunannya ada alasan khusus ya, bukan sekedar bikin taman biasa. Justru ini strategis banget. Sumber bilang, taman ini sengaja dirancang buat mencegah area itu jadi Furyoju Takugai. Apa itu? Semacam pemukiman kumuh gitulah pasca perang. Jadi ini upaya sadar buat jaga kualitas lingkungan kota, menyediakan ruang publik yang sehat setelah masa perang. Wah, visioner juga ya untuk zaman itu. Cukup visioner. Dan desainnya itu loh, unik banget. Yang bentuk memanjang itu kan? Iya, panjangnya sampai 2 km. Desain ini memaksimalkan yang namanya Seisenkyori atau jarak garis singgung. Maksudnya gimana tuh? Artinya, taman ini dirancang biar sebanyak mungkin rumah dan jalan itu nempel langsung sama tepi taman. Bayangin deh, total tepiannya 5.200 meter. Wow, panjang banget. Jauh lebih panjang dibanding taman kotak biasa dengan luas yang sama. Makanya, taman ini rasanya dekat banget dan gampang diakses warga dari mana aja. Pinter juga ya desainnya. Terus katanya cara pengelolaannya juga beda. Nggak banyak larangan. Tepat, ini menarik nih. Jadi, alih-alih pasang papan dilarang ini, dilarang itu, Ada Chiku malah bikin daftar hal yang boleh dilakukan. Semacam Dekiru Kotoristo. Oh, jadi pendekatannya positif ya? Iya, lebih mendorong warga buat aktif manfaatin taman tapi tetap tanggung jawab. Hasilnya gimana? Kelihatan nggak? Kelihatan banget. Tamannya jadi hidup, dipakai semua usia, anak-anak main, lansia olahraga. Bener-bener mewujudkan konsep awal kalau taman itu membentuk budaya kota. Ide yang cukup maju untuk tahun 1960-an pas taman ini dikembangin. Jadi tempat favorit warga ya? Banget. Sumber lain juga bilang ini tempat lihat bunga sakura yang bagus dan gak seramai taman-taman di pusat kota. Oke. Taman Higashi Ayase ini jadi simbol harapan dan ruang komunitas ya? Lahir dari kebutuhan membangun kembali setelah masa yang sangat kelam. Nah, biar lebih paham konteksnya, kita perlu lihat juga pengalaman Ada Chiku pas Perang Dunia II. Ini berdasarkan kesaksian warga ya? Iya, ini bagian yang lebih berat tapi penting. Ada Chiku pas masa perang tuh ngalamin banyak kesulitan. Petani dipaksa stor beras, pelajar dimobilisasi kerja di pabrik, termasuk pabrik amunisi. Terus ada evakuasi anak-anak juga kan?
Betul, Gakudo Shudan Saltai. Ini menyentuh banget sih. Sekitar 7.000 anak usia 8-12 tahun dari Adachi dikirim ke Nagano berat ngindarin bom. Kondisi di pengungsiannya gimana? Wah, berat banget. Kesaksian cerita soal kelaparan parah, kebersihan jelek, banyak kutu. Ada cerita detail yang bikin miris. Misalnya anak-anak sampai makan pasta gigi atau larva tawon saking laparnya. Ya ampun, dampak perang ke anak-anak ya? Iya, ke yang paling rentan. Terus Adachi sendiri kena bom juga, meskipun banyak lahan pertanian? Kena juga, terutama area yang lebih padat kayak Senju. Serangan udara atau Kushu, apalagi pakai bom pembakar, Shoiban, itu bikin kebakaran hebat. Ada cerita warga soal ini? Ada cerita ngeliat Asakusa terbakar dari jauh atau lari dari rumah yang udah kebakar. Ngeri banget pastinya. Perang ini juga bikin sejarah lokal hilang sebagian ya? Betul. Kantor distrik Adachi hancur kena bom, jadi banyak dokumen penting hilang gitu aja. Terus ada juga kesaksian tragis soal sungai Arakawa. Kenapa sungainya? Katanya sempat penuh sama jasad korban yang tewas pas coba lari dari kebakaran di area lain. Aduh, menyedihkan sekali. Di tengah semua itu, ada nggak sih semacam simbol harapan atau ketahanan? Ada, salah satunya itu seninbari, semacam kain jimat gitu. Gimana tuh maksudnya? Jadi sehelai kain dijahit sama 1.000 perempuan berbeda, masing-masing satu jahitan. Terus dikasih ke tentara yang mau berangkat perang sebagai jimat keberuntungan dan perlindungan. Simbol doa dari komunitas. Oh, jadi semacam doa bersama ya? Mengaruhkan juga. Nah, kenapa penting nih kita tahu masa sulit ini untuk lihat Adachi sekarang? Penting banget, biar kita lihat area ini nggak cuma permukaannya aja. Mengingatkan kita sama ketahanan warganya. Mungkin pembangunan taman kayak Higashi Ayase tadi tuh bagian dari upaya pemulihan bersama. Masuk akal. Terus mungkin juga ya, stigma negatif yang kadang masih nempel ke Adachi, ada yang bilang Bronx-nya Tokyo lah, atau khawatir banjir, sebagian akarnya mungkin dari masa sulit ini juga, selain asosiasi lama sama bekas tempat eksekusi ya. Jadi, paham sejarah bantu kita lihat lebih dalam dari sekedar stereotip. Oke. Jadi setelah kita telusuri jejak Shinsengumi, kuil unik, taman inovatif, dan masa perang yang berat, kalau misalnya Anda jalan-jalan ke Ayase dan sekitarnya nih, ada rekomendasi lokal lain nggak yang oke? Ada dong. Kalau cari makan nih, di forum Reddit, warga lokal nyaranin shitare curry di Ayase. Katanya kari lokal yang enak. Oke, Shitara Keri. Dicatat. Terus ada lagi? Kalau mau lihat fasilitas publik yang keren, ada Tokyo Budokan di Ayase. Ini pusat bela diri sama olahraga yang besar, tapi terbuka juga buat umum. Wah, menarik. Kalau mau cari suasana malam yang lokal gitu gimana? Bisa coba ke area izakaya di sekitar stasiun kita Senju. Itu stasiun besar yang nyambung langsung ke Ayase. Di sana katanya suasana Shitamachi-nya, nuansa kota tua yang lebih santai dan komunal gitu, masih kerasa banget. Oh, oke. Rame, tapi amannya biasanya. Umumnya gitu. Terus, kalau taman lain selain Higashi Ayase? Ada nggak? Ada. Ada Taman Oyatada. Ini agak ke arah stasiun kita Ayase. Terkenal sama kebun plumnya, bagus pas awal musim semi. Sip. Satu lagi mungkin. Kalau mau pengalaman pasar yang benar-benar lokal, agak kasar mungkin ya. Bisa ke Pasar Adachi dekat Minami Senju. Ini pasar grosir ikan utama. Suasananya beda banget sama pasar turis. Oke, lengkap nih rekomendasinya. Jadi secara umum, kesan Adachi dan Ayase ini memang lebih shitamachi, lebih membumi gitu ya? Iya, sumber-sumber bilangnya gitu. Area yang lebih terjangkau, perumahan tenang, warganya ramah. Mungkin gak seglamor pusat Tokyo, tapi ya punya daya tarik sendiri. Komunitasnya lebih terasa mungkin ya. Oke, jadi perjalanan kita di Ayase hari ini udah bawa kita jauh banget ya. Dari tempat sembunyi samurai Shinsengumi, Kuil unik sama Rakugo Komainunya, taman luas, hasil perencanaan pasca perang yang visioner, sampai ke gema Perang Dunia II yang ikut membentuk karakter area ini. jelas banget Ayase ini nyimpen lebih banyak cerita daripada yang kelihatan di permukaan. Semoga obrolan kita ini bikin Anda jadi penasaran ya sama Ayase, atau mungkin sudut-sudut Tokyo lain yang jarang dieksplorasi. Setiap tempat itu pasti punya lapisannya sendiri. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Sumber kita kan cerita soal transformasi Ayase ya, dari awalnya lahan pertanian buat pasok Edo. Terus jadi lokasi industri awal, ada pabrik batu bata, amunisi. Lalu jadi pusat perumahan besar setelah perang. Coba bayangin deh,
para samurai itu berlindung di lahan pertanian yang luas, persis di pinggiran Edo. Atau pabrik-pabrik masa perang yang berdiri di dekat sungai? Nah, pertanyaannya, bagaimana pemahaman soal lapisan-lapisan sejarah ini, pertanian, samurai, industri, perang, pembangunan kembali, mengubah cara pandang Anda pas nanti Anda jalan-jalan di area perumahan Tokyo yang mungkin kelihatannya biasa aja? Kira-kira cerita apa lagi ya yang masih tersembunyi, tepat di bawah permukaan tempat yang Anda kunjungi atau bahkan tinggali sekarang?